Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maaf kalau suara saya agak serak-serak stereo gitu ya, karena memang nggak tahu kenapa ini dapat rezeki. Sudah lama memang tidak ada gangguan, malah mempersiapkan Advent saya harus di titik -1, biasanya titik 0 ya, minus. Ini karena suaranya ini udah lumayan, tadi pagi misal di Boromius nggak keluar, tapi nggak apa-apa. Mungkin itulah penantian yang sama-sama hendak kita awali mulai hari ini. Tadi pagi, tadi siang atau tadi pagi itu lilin-lilin Advent sudah mulai diberkati. Saya lihat banyak yang membawa, dan kita juga sudah memulainya dengan lilin. Kalau dulu ketika saya masih pendidikan, ini saat-saat yang ditunggu, karena ketika sampai lilin ketiga itu artinya kami akan libur. Kemarin saya mendatangi karena diawali untuk reuni 75 tahun Seminari Bogor, di mana saya dulu menjalankan pendidikan. Itulah makanya kenapa saya mungkin habis suaranya ya. 75 tahun Seminari Bogor mempersiapkan hari-hari mendatangnya juga, bukan hanya ulang tahun ke-75 lalu hal-hal yang itu membanggakan dan sebagainya, tetapi bagaimana selanjutnya. Karena memang terjadi di berbagai tempat seminari-seminari kekurangan murid. Mungkin menjadi pastor itu memang tidak menjadi daya tarik zaman ini, tapi nggak tahu. Itulah yang terjadi, dan saya punya kesempatan serbut bersama Romo Rudi Gunawan. Kami datang dari hari hari Jumat dan kemarin kembali. Itu segala intermezzo saja. Tetapi itulah penantian. Penantian tidak pernah dalam keadaan pasif. Ketika penantian itu hanya pasif, tentu akan terasa membosankan. Dan kita menantikan kedatangan Putra Manusia. Memang Adventus itu kedatangan. Jadi seringkali di masa penantian, tapi yang pentingnya kedatangannya itu bahwa Putra Manusia Yesus sendiri tanggal 25 Desember akan kita rayakan pada hari Natalnya. Kalau kita menantikan tentu dengan hal-hal positif, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya mendengar bahwa ada beberapa instansi atau bukan perumahan baru memasang CCTV ketika sudah terjadi kemalingan. Karena orang kurang peduli dengan keamanan lingkungannya. Orang baru sadar membuat kunci pengenaman sesudah terjadi pencurian. Walau warga dalam kebersamaan rukun warga menggalakkan jaga ronda atau seskamling ketika sudah terjadi pencurian. Pada saat itu semuanya menjadi sadar. Pencuri tidak akan datang kalau semuanya sudah mempersiapkan dengan baik keamanan masing-masing. Pencuri akan beraksi ketika warga terlena. Ketika menanti kita tidak boleh terlena. Kita menunggu dengan aktif. Tanggal keberuntungan dan tanggal kegagalan tidak ada dalam kalendarium. Tanggal keberuntungan dan kegagalan itu nggak ada dalam kalender, apalagi kalender liturgi, nggak ada. Saudara-saudara terkasih, nasihat Yesus pada minggu Advent pertama ini yang akan kita terus dengarkan dengan berbagai cara. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika Tuhan rumah tahu akan waktu mana pencuri akan datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga, tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan Nabi Nuh dalam bacaan adalah contoh orang siap siaga berjaga-jaga. Pertama, dia peka mendengarkan perintah Tuhan.
tentu dalam konteks doanya. Dia disuruh membuat bahtera untuk seluruh anggota keluarga dan semua jenis ternak di bumi. Nabi Nuh peka mendengarkan sabda itu. Penting supaya juga kita mengetahui sehati seperasaan dengan Tuhan. Peka, sadar dan waspada artinya mampu memahami kehendak dan rencana Tuhan. Dan itu selalu simultan ketika kita melakukan doa. Kita menjadi tahu apa yang menjadi kehendaknya. Selain menjalani hidup yang normal, berjaga-jaga artinya memberi waktu ekstra, memberi waktu yang lebih kepada Tuhan. Berjaga-jaga artinya juga taat dan setia kepada Tuhan. Nabi Nuh itu mentaati perintah Allah, kendati banyak hal aneh di luar pikiran, di luar akalnya. Untuk apa membuat bahtera? Karena tidak ada banjir, tidak ada hujan. Berjaga-jaga artinya melihat jauh ke depan yang orang lain tidak sempat memikirkan. Setiap pribadi yang berjaga-jaga adalah orang yang mempunyai visi masa depannya. Masa Advent adalah masa berjaga-jaga menantikan pada waktunya kedatangan Tuhan, sesuatu yang kita nantikan dan punya kepastiannya. Menantikan kedatangan Tuhan yang kita kenangkan dalam pesta Natal 25 Desember nanti, tetapi juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman tentunya. Pesan Yesus jelas bagi kita, mari kita berjaga-jaga agar hidup kita tidak terlena, tidak termanjakan situasi oleh kesenangan dunia yang memabukkan, yang mengantar kita kepada tindakan tidak baik atau malah pasif sehingga membosankan. Justru harus menjadi lebih aktif, menggairahkan. Baik kalau pertemuan lingkungan bisa lebih kreatif menampilkannya, tentu akan membuat senang juga sekalian warga yang mengikutinya. Sambil berjaga-jaga kita membuat sesuatu yang berguna bagi sesama. Tadi dan nanti dalam doa juga kita diingatkan mendoakan bencana Sumatera yang kelihatan luar biasa masif. Saya tidak bisa membayangkan hal itu terjadi, tapi itu yang membuat kita harus memperhatikan mereka juga. Seorang penyair mengatakan, mumpung masih ada kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal perjalanan menuju hidup abadi. Bila Natal tidak bermakna istimewa, maka Advent juga tidak mempunyai sesuatu yang bermakna. Tetapi sebaliknya, bila Natal adalah tentang kedatangan Yesus yang istimewa, suatu keselamatan bagi kita sekalian, kemuliaan yang baru, maka Advent yang kita mulai hari Minggu ini adalah sebuah kepastian akan keselamatan. Maka Advent sungguh sangat penting. Jadi lilin yang 4 ini bermakna kita menantikan sampai lilin yang terakhir hidupkan. Maka kita diajak untuk taat, setia, patuh atas kehendak Allah sampai yang sederhana, yang kecil-kecil. Kita menunggu ini, masa Advent ini. Maka tidak perlu kita ikut-ikutan orang merayakan Natal sebelum dan dalam masa Advent. Saya kemarin ditanya juga, tapi ini dalam konteks instansi pemerintahan. Kamu kalau tanggal sekian dilaksanakan Natal bersama, memang sifatnya ekumenis gitu ya. Tapi saya mengatakan begini, kalau mau mengadakan hal-hal semacam ini, mungkin harus tahu situasinya. Yang pertama itu. Lalu kemudian, apakah kalau sebelum tanggal 25, biasanya orang Katolik tidak akan datang. Ya. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan itu.
Kalau itu kita lakukan dengan baik, mempersiapkan Advent ini, maka tentu kita akan merayakan Natal yang sungguh, Natal yang sejati, Natal yang sungguh kita rayakan bahkan keadilan Tuhan. Marilah semua saudara, Advent kita sudah tiba. Tetap semangat berjaga-jaga, berkatnya menyertai kita. Amin.